Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar manajemen yang beranggotakan yang pertama Lisa Isla Arifah NIM 179 dan yang kedua Marcella Aulia NIM 180 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul segmentasi. Yang pertama ada pengertian segmentasi. Proses mengiris pasar untuk produk atau layanan tertentu menjadi beberapa segmen yang berbeda atau strategi perusahaan yang untuk membagi ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmen biasanya didasarkan pada faktor-faktor seperti demografi, kepercayaan, atau kesempatan penggunaan produk. Selanjutnya ada dasar segmentasi di pasar konsumen. Yang pertama faktor demografi, yang meliputi jenis kelamin, usia, ukuran keluarga, dan sebagainya. Yang kedua geografi. Di sebagian besar negara, terdapat perbedaan mencolok dalam preferensi konsumen di berbagai wilayah. Konsumen anggur di utara Inggris misalnya sangat berbeda dengan di selatan. Dan yang terakhir faktor sosial. Salah satu segmentasi klasik yaitu berdasarkan pendapatan dan pekerjaan. Tetapi ini terbukti semakin tidak berguna karena adanya gaya hidup. Dalam buku mereka, Breakthrough Innovative, Mark Gottfredson dan Stephen Colbert mengatakan, tujuan dari analisis segmentasi pelanggan untuk mengidentifikasi segmen yang paling menarik dari basis pelanggan perusahaan yang ada atau potensial dengan membandingkan ukuran segmen, pertumbuhan, dan profitabilitas. Yang selanjutnya ada manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Yang ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentas. Yang keempat, memudahkan perusahaan untuk mengatur budget. Yang kelima, meningkatkan daya tarik konsumen. Dan yang terakhir, memperoleh posisi yang menguntungkan. Syarat segmentasi pasar. Yang pertama terukur. Pengelompokan pasar wajib mampu diukur baik luasnya, besarnya, dan daya beli pembeli atau konsumen pada segmen. Yang kedua terjangkau. Segmentasi pasar wajib bisa dilaksanakan. Taktik pemasaran yang sudah dibentuk mampu dijalankan dan mampu menaruh pelayanan pada segmen pasar sebaik mungkin. Yang ketiga cukup besar. Relatif akbar atau substansial sebagai akibatnya mampu menaruh laba saat perusahaan menaruh pelayanan. Yang keempat mudah dibedakan. Artinya segmentasi pasar dapat dibedakan atau diferensiabel. Maksudnya segmentasi yang sudah dikelompokkan tadi wajib mampu dibedakan secara jelas. Dan yang terakhir bisa dilaksanakan. Segmentasi pasar mampu dilaksanakan. Artinya wajib dan mampu dilayani dan dijangkau asal daya perusahaan. Ide segmentasi telah menyebar melampaui asal konsumennya. Departemen Sumber Daya Manusia tentang segmentasi pelanggan yaitu kelompok karyawan yang berbeda dalam organisasi mereka sendiri. Di bank misalnya, 3 segmen tersebut mungkin teller bank retail, penasihat bank investasi, dan pedagang pasar uang. Setelah segmen pasar yang berbeda telah diidentifikasi, pemasok ke pasar tersebut dapat menargetkan upaya periklanan dan promosi mereka dengan lebih akurat dan lebih menguntungkan. Segmen yang berbeda dapat dijangkau melalui saluran yang paling tepat. Misalnya orang tua dari bayi yang baru lahir melalui antenatal klinik dan pelancong asing melalui situs web maskapai penerbangan. Pasar industri terkenal lebih sulit untuk disegmentasi daripada pasar konsumen. Perusahaan merasa lebih sulit untuk memutuskan faktor mana yang paling berguna untuk mengkategorikan klien korporat mereka. Apakah itu ukuran, sektor industri, atau geografi? Hewlett-Packard mengelompokkan pelanggan industri berdasarkan nilai pembelian mereka dan kompleksitas sistemnya. Internet menjanjikan untuk memberikan peluang baru untuk segmentasi. Ini menawarkan peluang berkelanjutan untuk menangkap informasi tentang perilaku pelanggan. Konsumen mengidentifikasi diri mereka dan karakteristik mereka dengan partisipasi elektronik dalam kelompok minat tertentu dan dengan perilaku online mereka secara umum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.